Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Katika dengan NIM 234010027. Ingin menjelaskan sedikit materi tentang adsorpsi. Yang pertama, definisi adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa menggumpalnya dan menempelnya molekul, ion maupun atom pada permukaan zat padat atau disebut adsorben. Proses adsorpsi menghasilkan lapisan tipis zat yang diserap pada permukaan zat yang menyerap. Pada adsorpsi ada yang disebut adsorben dan adsorbat. Adsorben adalah zat atau benda yang menyerap, sedangkan adsorbat adalah zat yang diserap. Contoh adsorpsi: menumpuknya molekul pestisida, lemak, minyak dan zat warna serta bau dan rasa di permukaan arang karbon aktif saat air dilewatkan saringan karbon aktif. Proses adsorpsi dapat berlangsung jika padatan atau molekul gas atau cairan dikontakkan dengan adsorben. Dalam hal ini, proses absorpsi yang terjadi adalah molekul dan zat pengganggu meninggalkan larutan atau udara dan menempel pada permukaan adsorben. Sementara itu, absorpsi adalah proses masuknya zat atau zat cair atau gas ke dalam benda cair atau padat. Benda ini disebut absorben, yaitu benda yang dapat mendistribusikan zat yang ditangkapnya secara menyeluruh ke segala arah. Contoh absorpsi adalah suatu pengolahan air limbah atau air minum oksigen akan larut dalam air dari udara saat proses aerasi. Kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Yang pertama ada adsorbat, kelarutan solut, adanya solut lain, suhu kritik adsorbat atau gas, dan pH. Kemudian adsorben dan suhu. Tipe adsorpsi berdasarkan kadar adsorbat setelah adsorpsi. Yang pertama ada adsorpsi positif. Adsorpsi positif ini kadar adsorbat pada permukaan adsorbat lebih tinggi daripada kadar dalam bulk atau larutan. Yang kedua adsorpsi negatif. Kadar adsorbat pada permukaan adsorben lebih rendah daripada kadar dalam larutan. Kemudian berdasarkan sifat ikatan adsorben dan adsorbat, tipe adsorpsi itu juga ada dua. Yang pertama adsorpsi fisik. Adsorpsi fisik, adsorbat melekat pada permukaan hanya melalui interaksi van der Waals, interaksi intermolekular dan yang lemah. Yang kedua adsorpsi kimia, molekul adsorbat melekat pada permukaan adsorben melalui pembentukan ikatan kimia yang kuat. Dapat berupa ikatan kovalen antara adsorbat dan permukaan adsorben. Yang terakhir, isoterm adsorpsi. Apa itu? Merupakan kurva yang menyatakan variasi jumlah gas yang teradsorpsi oleh adsorben dengan tekanan pada suhu konstan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.